Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang kami hormati Bapak Dr. Arif Rahman Sadiman, SKM, MKM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan, serta teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan mengikuti presentasi mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dr. Rasuki, selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Desmaulia Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Tiara Nursifa. Perkenalkan, nama saya Dara Sireni. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil dari yang kita diskusikan. Kepada Desma, kami persilahkan. Untuk yang pertama dari evaluasi usability akademik sistem informasi kesehatan di website CGZ Kesga. Kami mengambil website CGZ Kesga yang merupakan sistem informasi terpadu berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mencatat, mengelola, memantau dan melaporkan data capaian program gizi serta kesehatan ibu dan anak secara akurat, terstruktur, dan berjenjang dari tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar hingga nasional. Untuk fungsi utamanya, CGZ Kesga ini memiliki fungsi yaitu sebagai pencatatan data kesehatan ibu dan anak per individu untuk mendeteksi dini stunting yang secara otomatis, pemantauan stok logistik gizi, serta penyediaan dashboard analisis real time untuk keputusan nasional. Selanjutnya, ada evaluasi heuristik dari tampilan login. Yang pertama, di mana satu sistem di bagian login ini setelah menekan tombol login ini tidak ada indikator login ataupun tidak ada status seperti berhasil login ataupun gagal login, sehingga pengguna akan merasa bingung apakah tombol sudah tertekan ataupun sistem sedang memproses. Yang kedua, dari prinsip penggunaan bahasa tidak ditemukan masalah. Yang ketiga, dari kontrol penggunanya, halaman login ini tidak memiliki tombol atau tautan lupa password yang fleksibel, sehingga ketika pengguna salah memasukkan password ataupun lupa akun, pengguna harus menghubungi admin sistem. Yang ketiga, dari standar dan konsistensi tidak ditemukan masalah apapun. Yang kelima, pencegahan error. Tidak ditemukan masalah pencegahan error karena username dan password bisa disimpan, jadi meminimalisir penggunaan lupa dan juga desain yang dibuat mudah dimengerti oleh orang awam. Yang keenam, pengenalan dengan mengingat, di mana tidak ditemukan masalah pada bagian pengenalan maupun mengingat link. Yang ketujuh, ada fleksibilitas dan efisiensi. Tidak ditemukan masalah fleksibel pada halaman login ini. Yang kedelapan, untuk desain yang estetis dan minimalis tidak ditemukan masalah apapun. Yang kesembilan, untuk help user
mengganggu fokusnya pengguna. Lalu untuk yang kedelapan yaitu desain estetis dan minimalis, tidak ditemukan masalah juga pada desain tersebut. Lalu yang kesembilan ada bantu user pulih, tidak ditemukan masalah. Lalu yang nomor 10 bantuan dan dokumentasi tidak ditemukan masalah juga. Selanjutnya yaitu ada pemetaan hasil solusi dan heuristik. Untuk masalah prioritas yaitu yang kami ambil ada halaman login kurang ramah pengguna karena tidak memiliki fitur lupa password, kontak saat terjadi kesalahan, indikator loading dan status saat tombol ditekan, serta pesan-pesan yang spesifik untuk memperjelas kekeliruan login. Untuk solusi desain yang diusulkan terlampir, di sini kami mengusulkan solusi yaitu menambahkan fitur login dengan lupa password, terdapat indikator loading dan status saat tombol login ditekan, dan ada nomor kontak untuk memudahkan pengguna jika mengalami kesulitan. Untuk prinsipnya yaitu ada status sistem, kontrol pengguna, bantu user pulih, bantuan dokumentasi. Lalu untuk yang kedua yaitu ada formulir input data balita dan ibu hamil belum memiliki validasi yang tepat, seperti adanya batasan angka wajar tanpa serta adanya belum memiliki opsi NIK yang tidak relevan sehingga setiap keluarga pasti memiliki NIK. Lalu untuk prinsipnya yaitu pencegahan error. Lalu yang ketiga yaitu tampilan halaman setelah login terkesan kurang kaku sehingga banyak ruangan kosong, dan elemen tersebut memiliki daftar menu yang terkesan menumpuk sehingga mengurangi fokus pada pengguna. Untuk tampilannya terlampir. Lalu untuk prinsipnya yaitu fleksibilitas dan efisiensi serta desain estetis dan minimalis. Baik, untuk finalisasi wireframe-nya terlampir. Lalu untuk finalisasi prototipe-nya juga terlampir. Baik, yang selanjutnya ada studi kasus sistem informasi kesehatan berbasis kajian artikel, jurnal dan website. Masih yang case atau topik yang dianalisis. Yang pertama evaluasi implementasi rekam medis elektronik. Yang kedua evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) pada instalasi rekam medis rumah sakit di Kabupaten Demak menggunakan model Hotbit. Kebijakan pendukung sebagai platform pertukaran data kesehatan nasional resmi Kementerian Kesehatan RI Satu Sehat berjalan berlandaskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi sistem informasi manajemen puskesmas dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan literatur review. Sistem implementasi aplikasi puskesmas dalam meningkatkan efisiensi pelayanan di puskesmas dengan di puskesmas dasar Lekong, Kecamatan Sukamulya. Digitalisasi permudah akses layanan kesehatan primer. Baik, yang selanjutnya sumber studi kasus rumah sakit. Untuk judul artikel implementasi sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia. Untuk judul yang kedua evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) pada instalasi rekam medis rumah sakit di Kabupaten Demak menggunakan model Hotbit. Yang ketiga kebijakan pendukung sebagai platform pertukaran data kesehatan resmi Kementerian Kesehatan RI Satu Sehat berjalan berlandaskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk aspek analisis studi kasus rumah sakit, yang pertama profil sistem informasi digunakan. Untuk yang kedua alur pengelolaan data dan integrasi Satu Sehat, arsitektur modul SIK khusus RS, RF farmasi, web, billing. Yang keempat tata implementasi dan praktik terbaik. Yang kelima keamanan dan privasi data sesuai regulasi. Untuk temuan sintesis dari sumber tertera. Untuk temuan kesenjangan yang mendasari, yang pertama terdapat kesenjangan antara penerapan SIK yang seharusnya terintegrasi di seluruh layanan dengan implementasi yang masih parsial pada beberapa fasilitas kesehatan. Yang kedua, target interoperabilitas Satu Sehat dengan kondisi pengelolaan data yang masih belum konsisten dan belum sepenuhnya memenuhi standar integrasi nasional. Baik, yang ketiga, arsitektur SIMRS yang seharusnya terintegrasi penuh dengan kondisi implementasi yang masih menyisakan proses manual dan integrasi yang belum lengkap. Untuk sumber studi kasus puskesmas terlampir. Aspek analisis studi kasus puskesmas terlampir.
Sekarang dilanjut dengan diskusi tanya jawab. Untuk audiens dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok kami. Untuk Nesya, silakan. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Sari Sari dari kelompok 6 di Sekolah. Menurut kelompok kalian, bagaimana hasil implementasi e-posyandu terhadap kadar posyandu? Terima kasih. Baik, yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Salina dari kelompok 8. Izin bertanya kepada kelompok kalian, apa saja manfaat yang diperoleh setelah penerapan e-posyandu ini? Terima kasih. Selanjutnya. Baik, kalau tidak ada, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Nesya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nesya, yaitu bagaimana hasil implementasi e-posyandu terhadap kadar posyandu. Jawabannya, implementasi e-posyandu meningkatkan kemampuan kadar dalam menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data kesehatan sehingga proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien. Lanjut. Baik, dan selanjutnya kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Sarah. Pertanyaan dari Sarah, apa saja manfaat yang diperoleh setelah penerapan e-posyandu? Pengelolaan data digital agar lebih mudah mengelola data, tenaga kesehatan dan pemerintah desa dapat memantau kondisi kesehatan ibu hamil, balita dan lansia dengan lebih cepat. Baik, pemaparan materi telah selesai. Mohon maaf bila ada